Mbak yang menghubungi saya kemarin ya, itu ya. Oke, sebelumnya apakah sudah mengenal saya? Belum ya, cuma menghubungi saja ya. Oke. Kalau begitu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Biar saling kenal gitu kita. Oke. Perkenalkan nama saya dengan Kensi Farida. Kalian bisa memanggil saya dengan Kak Dona ataupun Bu Dona, terserah senyamannya kalian gitu. Oke, kali ini udah saling kenal belum? Belum saling kenal. Oke, kalau begitu bisa memperkenalkan diri satu-satu saja gitu ya. Dimulai dari Mbaknya. Saya namanya Cahya. Oke, Cahya. Oke, untuk Mbaknya? Saya Jessy. Oke, Jessy. Ya, untuk Mbaknya? Saya Atika. Oke, Mbak Cahya, Mbak Jessy, dan Mbak Kartika. Oke, Mbak-mbaknya ini dari sekolah SMA atau SMK? SMK ya. SMK mana, Mbak? SMK 2. SMK 2 ya. Oke, kelas apa nih, Mbak? Kelas 10. Oh, baru kelas 10 ya. Mbaknya juga kelas 10. Mbaknya juga. Oke, kalau begitu. Ini tadi Mbaknya dari mana nih? Dari sekolah. Di sekolah ya. Kan ini udah mau akhir tahun nih, apakah udah libur atau Masih mau libur? masih mau Iya, libur? saya. Oke. Terus tadi kegiatannya apa? Ujian atau apa? Ada kelas meeting. Oh, ada kelas meeting aja ya. Terus bapaknya ini ikut juga gitu. Itu bagian apa ya, Mbak? Di kelas meetingnya? Ikut bagian supporter. Oke, ada lomba-lomba gitu ya. Terus ini tadi dari pagi sampai siang nih tadi ya. Dan jadi cuma pagi sampai siang aja ya, nggak sampai sore enggak? Oke, untuk nanti sore apakah ada kegiatan lain? Oke, tidak ada kegiatan lain ya. Oke, kalau begitu Mbak, tentunya Mbaknya datang ke sini untuk melakukan sesi konseling gitu ya. Untuk sesi konseling kali ini, Mbaknya udah pernah konseling di sebelumnya? Belum pernah ya. Oke, kalau itu izinkan saya untuk menjelaskan sedikit ya Mbak tentang konseling yang akan dilakukan pada siang hari ini. Jadi sesi konseling kali ini saya di sini sebagai konselor akan membantu Mbaknya sebagai konseling yang akan Mbaknya akan mengungkapkan permasalahan yang sedang dialami. Namun karena ini sesi konseling secara pokok, jadi kita akan pada pertemuan kali ini akan membahas permasalahan milik satu orang terlebih dahulu. Jadi nanti kita rating dari permasalahan siapa yang paling butuh bantuan terlebih dahulu gitu ya Mbak ya. Kemudian untuk sesi konselingnya itu kita lakukan idealnya selama 40 sampai 50 menit ya. Dan untuk mbak-mbaknya nggak usah takut karena pada sesi konseling kali ini permasalahan yang sedang mbak alami ini cuma kita berempat saja yang melakukan tanpa ada yang sampai keluar dari dalam ruangan ini gitu ya Mbak. Oke, apakah sudah dimengerti Mbak sampai sekarang? Oh iya Mbak, nanti saya izin untuk melakukan mencatat gitu ya kalau ada hal-hal yang yang penting gitu. Oke, pada sesi konseling kali ini sebelum kita mulainya gimana? Posisi tempat duduknya Mbaknya udah nyaman atau belum? Sudah nyaman ya berarti ya. Oke. Untuk sesi konseling bisa kita mulai? Oke, bisa kita mulai. Jadi bisa dimulai dengan Mbak mengungkapkan masalah yang sedang dialami. Boleh dimulai dari siapa aja? Siapa dulu? Oke, boleh silakan. Selamat pertama itu tentang waktu. Jadi bentar lagi saya kan lulus, saya itu bingung banget. Jadi saya mau lanjut kerja atau kuliah. Oke. Jadi Mbak Kartika betul ya? Ya. Oke, Mbak Kartika ini memiliki permasalahan bingung mau lanjut kuliah atau bekerja gitu ya Mbak ya?
untuk permasalahan yang lain, mbaknya dulu atau mbak dulu? Oke, Kalau saya sendiri itu punya kayak penyesalan gitu Kak, soalnya dulu awalnya saya mengambil jurusan LPKC itu bisa dibilang perawatan, tapi dengan nilai saya yang begitu sedikit kurang, nggak terima jurusan tersebut. Jadi mbaknya ini memiliki permasalahan, sebenarnya mbaknya ini ingin di jurusan keperawatan ya. Iya. Tapi karena nilainya kurang, akhirnya tidak diterima gitu. Mbaknya mungkin kalau masalah saya itu hampir mirip sama kayak Kakak, jadi saya itu kayak bingung antara mau pilih langsung kerja atau kuliah dulu, karena kalau misalnya kerja baru kuliah, saya itu pasti kalau misalnya udah megang uang pasti kayak udah males buat lanjut sekolah gitu ya. Oke, jadi permasalahannya bersama ya kan Mbak kita ya, ingin lanjut bekerja atau kuliah, dan alasannya itu karena nanti kalau bekerja dulu kalau udah megang uang itu takut malas gitu ya di sekolah. Oke, dari permasalahan yang Mbak ungkapkan ini, dari range 1 sampai 5, dari 1 yang paling rendah dan 5 ini paling tinggi untuk rank permasalahannya, mbaknya di 1 sampai 5 berapa? Mungkin di 2. 2. Iya. Untuk mbaknya Mungkin di 5 ya. Oke, untuk mbaknya mungkin di 3. Oke, mbak 3, 5 dan 2. Oke, jadi untuk sesi konseling kali ini karena tingkat permasalahan yang sedang dialami lebih tinggi Mbak Jessie ya, bagaimana kalau pada sesi konseling kali ini kita membahas permasalahan milik Mbak Jessie, apakah yang lain berkenan? Oke, kalau begitu kita memulai untuk sesi konseling untuk menggali permasalahan yang sedang Mbak Jessie alami begitu ya. Oke. Oh iya, untuk sesi konseling kali ini nanti saya harap adanya sesi konseling kelompok, mbak-mbaknya bisa turut aktif untuk berdiskusi ataupun memberi saran atau masukan atau sekedar memberi tanggapan dari permasalahan yang Mbak Jessie ungkapkan gitu ya Mbak ya. Jadi kita sama-sama aktif untuk membantu Mbak Jessie mengatasi permasalahan yang Mbak alami gitu. Mbak bisa mulai menjelaskan permasalahan yang Mbak alami secara lebih detail lagi. Jadi awalnya itu pada saat saya masih kelas 9 itu ada kayak ditanya ingin masuk ke jurusan apa dan di mana. Terus saya menjawab di SMK 2 dengan jurusan LPKC. Pada saat itu namanya masih AKC. Terus pada waktu itu nilai saya dibilang cukup tinggi dan bisa masuk ke jurusan tersebut, tetapi dengan indeks sekolah yang rendah, jadi nilai saya itu menurun drastis dan tidak bisa masuk ke jurusan tersebut. Terus pas pada waktu pendaftaran itu pada saat itu saya masih menduduki nomor 10 di pendaftaran online tersebut, tapi pada saat akhir pendaftaran jam 9 malam itu tiba-tiba nama saya hilang, padahal pada saat jam setengah 9 masih ada. Itu sempat membuat saya kayak menyesal, terus saya putus asa. Begitu terus saya mengambil jurusan, setelah itu kan disuruh mengambil 2 jurusan ya Kak. Saya mengambil jurusan PS ya. PS itu kerja sosial. Oke. Kemudian akhirnya Mbak sampai sekarang bekerja memasuki jurusan PS gitu ya. Oke. Jadi permasalahan yang Mbak alami ini, Mbak ini sebenarnya pas SMP mau masuk ke SMK itu ke jurusan LPAJ gitu ya. Oke. Namun karena indeks sekolah yang rendah sehingga membuat Mbak ini bisa dikatakan tergeser gitu ya. Tergeser sehingga Mbak ini memasuki jurusan PS gitu ya. Oke, baik. Untuk Mbak yang lain
mungkin ada pilihan lain selain pekerja sosial untuk jurusan yang dipilih. Ada pilihan yang lain. Waktu itu saya ingin memilih jurusan kuliner, tapi dengan orang tua saya itu tidak diperkenankan kuliner karena kalau menurut orang tua kuliner itu bisa dipelajari sendiri seperti kita mencontoh di YouTube, di channel-channel yang lain itu bisa. Untuk banyak saya ditanyakan. Jadi kan sekarang udah dijalani masuk PS, kamu ada rasa masih menyesal nggak masuk PS? Kan udah kayak dijalani gitu. Kalau rasa nyesel sih masih ada, tapi kayak di dunia PS ini udah seru, terus kayak teman-temannya juga asik, jadi udah fine-fine aja. Jadi dari pertanyaan yang ditanyakan oleh Mbak Nia, yaitu yang pertama tadi apakah ada jurusan lain yang diinginkan? Itu sebenarnya ada ya di kuliner, tapi karena menurut orang tua itu bisa dipelajari secara otodidak gitu ya, sehingga Mbak akhirnya tetap mengambil PS gitu. Kemudian Mbak juga sebenarnya masih ada rasa menyesal di dalam hati, namun karena di PS ini menyenangkan, sehingga Mbak tetap fine-fine aja gitu. Nah, untuk keinginan Mbak ini sebenarnya apa yang ingin Mbak inginkan? Yang sebenarnya Mbak inginkan ini apa? Untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya atau seputar masih di sekolah? Kalau ke jenjang selanjutnya itu nanti kan saya mengambil jurusan PS itu ada 50% dengan keperawatan ada yang sama sedikit, jadi saya nanti keinginannya ingin mengambil, jika berkuliah saya ingin mengambil jurusan keperawatan. Oke, jadi Mbaknya ini pada saat di perkuliahan tetap ingin mengambil jurusan keperawatan gitu ya. Oke Mbak. Kemudian harapan Mbak ketika mengambil jurusan perkuliahan tersebut? Harapan saya ya semoga pertama itu keterima, yang kedua saya bisa bersosialisasi dengan orang-orang baru yang ada di jurusan tersebut, yang ketiga saya bisa mempelajari jurusan tersebut dengan mudah. Oke, baik. Kemudian Mbak, pandangan Mbak terhadap diri Mbak terkait jurusan tersebut itu bagaimana? Apakah Mbak memang benar-benar meminatinya atau bagaimana? Kalau pandangan saya terhadap diri saya sendiri itu sebenarnya minat 100% sangat minat, tetapi saya takut jika nanti itu gagal lagi. Soalnya menurut saya yang mengambil jurusan keperawatan itu sangat banyak, tidak sedikit. Oke, Mbak ini sebenarnya memiliki keminatan 100% ya. Namun Mbak itu di dalam diri Mbak itu memiliki rasa untuk takut gagal karena banyak yang mengambil jurusan, banyak yang meminati jurusan keperawatan gitu ya Mbak ya. Oke, kemudian dari hal tersebut nih Mbak, apa yang Mbak lakukan? Maksudnya kan tadi Mbak mengatakan kalau Mbak takut gagal karena banyak saingannya gitu ya intinya. Nah, kemudian dari hal tersebut apa nih yang ingin Mbak lakukan? Yang ingin saya lakukan yaitu bisa mendalami tentang belajar tentang perawatan tersebut dan bisa gimana ya, bisa kayak Lebih mendalami ya, terus kita bisa belajar lebih rajin lagi agar nilai kita tinggi. Oke, jadi Mbak lebih berfokus untuk belajar lebih dalam lagi gitu ya, dan fokus untuk menaikkan nilai juga gitu. Oke, Mbaknya apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Mbak Cici? Kalau nanti misalnya apa namanya udah kuliah gitu ya, tapi ternyata kayak lagi itu berkata lain, misal kayak ternyata nggak masuk di jurusan itu, kayak mungkin ada plan B selain pilih keperawatan atau pilih misalnya kuliah nggak keterima keperawatan terus langsung pilih kerja
lah. Kalau nggak gitu saya bisa ngambil jurusan lain mungkin di BK atau di psikolog. Oke, jadi mbaknya ini memiliki plan lain ya selain di perawatan, yaitu di BK atau psikolog. Untuk mbaknya nih apakah ada yang ditanyakan kepada mbak Sisi? Apa yang bisa kayak buat kamu memotivasi diri kamu supaya bisa masuk ke perawatan? Dukungan dari orang tua, kayak orang tua saya rekomendasikan kamu bisa masuk ke perawatan, mas kamu pasti bisa. Jadi mbak ini memiliki motivasi yaitu dukungan dari orang tua gitu ya. Oke, kemudian tadi mbak kan mengatakan kalau mbak itu takut gagal dan karena persaingannya ketat gitu. Kemudian mbak juga sudah memiliki plan untuk lebih ke belajar lebih dalam tentang perawatan dan lebih fokus untuk menaikkan nilai gitu ya. Nah, kemudian mbak tujuannya itu tujuan dari mbak melakukan hal tersebut itu untuk apa? Bisa diungkapkan? Tujuan saya melakukan hal Yang mempelajari perawatan lebih dalam dan untuk nilainya lebih tinggi lagi. mungkin tujuan saya agar bisa masuk ke jurusan tersebut lebih mudah, karena saya sudah mempelajari hal-hal tersebut. Jadi tujuannya itu akan lebih mudah gitu ya mbak ya. Dan kemudian mbak untuk bagaimana mbak melakukan agar bisa mempelajari keperawatan itu lebih dalam dan untuk tetap menaikkan nilainya mbak, itu Mungkin kalau menaikkan nilai saya bisa mengikuti les privat dan bisa, kalau untuk mempelajari tentang hal perawatan saya bisa melihat di channel-channel yang ada, mungkin bisa di YouTube atau di aplikasi lain. Jadi mbak ini akan mempelajarinya itu bisa lewat les privat ataupun mempelajari lewat YouTube gitu ya, atau lewat media yang lain sehingga mbak bisa mengetahui lebih dalam lagi gitu. Kemudian nih mbak, dari perilaku sekarang terkait tujuan mbak ini tadi, apakah menurut mbak itu sudah tercapai atau masih belum? Menurut saya belum. Masih belum. Oke. Menurut mbak, kenapa kok masih belum tercapai? Karena yang pertama saya belum mempelajari hal-hal tentang perawatan tersebut, belum fokus di situ, dan yang kedua saya juga kalau disuruh belajar itu lumayan malas. Jadi mbak belum melakukan hal tersebut ya, dan masih malas untuk belajar lebih dalam lagi gitu ya. Oke, untuk mbak yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Ya, oke. Kemudian nih, kan mbak belum melakukannya lebih dalam lagi nih untuk belajar dan karena masih malas juga. Kemudian bagaimana cara mbak untuk mengatasi hal tersebut, untuk mbak sampai kepada tujuan yang mbak inginkan, yaitu tujuan untuk bisa apa itu namanya tadi, lebih belajar lebih dalam dan nilainya lebih tinggi gitu. Mungkin saya bisa lebih produktif dan mengurangi rasa malas, seperti misal kayak kalau saya memiliki rasa malas itu nanti saya bisa menonton channel yang ada isinya tentang keperawatan tersebut, atau tentang channel-channel yang menjelaskan tentang pelajaran biasa. Oke, jadi mbak lebih untuk lebih produktif lagi ya intinya ya, untuk bisa mencapai tujuan yang mbak inginkan itu tadi. Oke, baik. Kemudian nih mbak, apakah ada tuntutan lain, tuntutan dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekitar mbak yang mengharuskan mbak harus mencapai tujuan itu? Kan mbak ingin masuk ke keperawatan ya. Apakah ada tuntutan di sekitar mbak, dari orang tua ataupun lingkungan sekitar? Jadi ini lebih ke diri sendiri ya.
Kemudian untuk planning atau perilaku baru nih Mbak, yang Mbak harapkan itu bagaimana untuk mencapai tujuan hal tersebut? Mencapai tujuan Mbak masuk perawatan. Iya. Mungkin saya bisa Ataupun Mbak bisa ada saran lain yang bisa digunakan agar Mbak Jessi lebih mudah. Mungkin kalau menurut saya itu mulai dari sekarang ya itu kan awalnya kan kepengen masuk ke perawatan, jadi kayak sekarang itu ya kayak yang tadi kamu bilang itu harus lebih produktif. Terus karena kalau emang niatnya kamu mau masuk perawat, meskipun sekarang masuk di jurusan PS itu kan tetap masih bisa belajar ya, karena PS itu jangkauannya kalau mau kemana-mana emang luas. Kalau misalnya pun mau ke perawatan kan bisa. Jadi mungkin kalau sekarang itu buat nyicil nanti waktu pas mau kuliah, jadi udah belajar basic-basicnya, jadi kayak otodidak gitu. Jadi kayak mungkin bisa lihat basicnya itu dari YouTube, atau emang ada temen yang udah tanya-tanya, temen yang emang udah ngerti hal kayak gitu yang mengenai perawatan. Apakah bisa Mbak nilai untuk dari Mbak Satria sendiri ini, apakah ada saran untuk Mbak Jessi agar bisa mencapai tujuannya? Sama seperti Cahya dan Jessi, bisa belajar lebih dalam, juga mulai sekarang bisa mencari lomba-lomba gitu, supaya kan masuk kuliah itu juga bisa lewat jalur perlombaan gitu, jadi bisa lebih mudah kalau memiliki banyak prestasi dari perlombaan. Mbak, itu tadi kan untuk perilaku baru, apakah Mbak memiliki gambaran untuk melakukan perilaku baru yang dari saran teman-teman? Tidak ada. Kemudian Mbak, untuk agar Mbak bisa mencapai atau bisa menggunakan perilaku baru tersebut, bagaimana Mbak melakukannya? mungkin saya nanti bisa menerapkan saran dari Cahaya tersebut dan bisa menerapkan saran dari Kartika. Oke, kemudian untuk harapan keberhasilannya Mbak ini, kita mengukur keberhasilan Mbak ini gimana? Mengukur keberhasilan dari perilaku baru ini. Keberhasilan mungkin di 75%. Oke. Jadi bagaimana? Apakah nanti ukuran keberhasilannya itu apakah Mbak bisa melakukan atau bagaimana begitu? Ya mungkin saya bisa melakukan hal tersebut, dan saya akan menerapkan saran dari saya yang memulai belajar dari sekarang. Oke, baik. Tapi lebih ada itu ya, jadi kayak buat jurnal keseharian, jadi kayak misal jam segini lakukan ini, jam segini gitu. Ya, jadi tidak ada rasa malas untuk melakukan hal tersebut. Oke. Karena mungkin udah ada jurnal kegiatan sehari-hari. Oke, jadi itu sebagai ukuran keberhasilan begitu ya Mbak ya. Oke. Dari Mbaknya apa? Masih belum. Oke, baik. Kemudian nih Mbak, motivasi yang terkuat dari dalam diri Mbak, motivasi untuk mencapai tujuan hal tersebut, mencapai tujuan yang Mbak Motivasi dari diri saya sendiri yaitu pasti bisa, karena orang-orang itu bisa, kenapa saya tidak? Jadi motivasinya itu lebih dari diri Mbak, yaitu kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak, gitu ya. Baik. Kemudian untuk komitmen Mbak melakukan perilaku, untuk komitmen yang Mbak mau untuk komitmen dari dalam diri Mbak untuk mencapai tujuan baru ini apa? Komitmennya. Mungkin bisa itu ya, kalau komitmen kan jadi kayak mungkin udah nanamin diri kamu sendiri, kayak kalau emang nanti
nanti kedepannya aku mau jadi perawat aku harus usahain dari sekarang. Jadi kayak males itu jadi kayak disikirin gitu loh. Jadi kayak aku emang mau males mau mikir oh ya aku kalau mau jadi perawat jadi aku harus gak boleh males, aku harus ngajarin ini tepat waktu gitu. Jadi seperti begitu ya Mbak? Iya. Oke, baik. Kemudian nih, Mbak, untuk mencegah Mbak tidak melakukan hal tersebut, apa yang bisa Mbak lakukan untuk mencegah Mbak tidak melakukan perilaku baru yang sudah tersusun? Untuk mencegah Iya, kan Mbak sudah memiliki planning. Nah, planningnya itu akan Mbak lakukan. Nah, bagaimana Mbak mencegah agar supaya perilaku tersebut itu tidak berhenti gitu? mungkin saya bisa seperti yang saya katakan tadi, saya bisa bikin jurnal dan saya bisa melakukan dan saya bisa mencatat kegiatan saya dalam sehari-hari itu untuk belajar, untuk beristirahat. Baik. Jadi Mbak sudah memiliki planning ya Mbak ya, memiliki planning dan memiliki komitmen yang ada dalam diri Mbak sendiri, dan Mbak sudah memiliki tujuan juga di awal. Oke, dari sesi konseling awal hingga akhir ini Mbak sudah menyampaikan permasalahan yang dialami oleh Mbak. Kemudian permasalahannya yaitu karena memiliki minat tapi takut gagal, sehingga Mbak itu memiliki tujuan untuk bisa mempelajari jurusan yang Mbak mau lebih dalam dan menaikkan nilainya agar Mbak bisa mendapatkan jurusan tersebut agar bisa masuk ke jurusan tersebut gitu ya. Oke. Kemudian nih sebelum mengakhiri konseling, apa nih hal yang Mbak dapat terutama dari Mbak Jessie? Hal yang saya dapatkan, saya bisa Hal yang Mbak dapat selama sesi konseling tadi. saya bisa menerapkan saran-saran dari Kartika dan kami. Oke, baik. Kemudian nih, selain dari Mbak Jessie, dari Mbaknya, apa hal yang didapat selama sesi konseling kali ini? Kita jangan menyesali sesuatu hal yang belum bisa kita capai gitu. Karena kemungkinan dari hasil situ kita juga bisa sukses karena kan kita ada caranya sendiri. Kalau dari saya buat Jessie, sebenarnya penyesalan itu boleh, cuma nggak usah terus berlarut-larut karena kalau misalnya kita nggak bisa dijalankan pasti bisa ke jalan B karena Tuhan itu kan udah nyiapin kayak hal yang terbaik untuk kita. Kayak ibaratnya kamu mau satu tangkai bunga tapi ternyata nggak dapat, ternyata di sisi lain Tuhan itu udah nyiapin satu tangkai bunga buat kamu yang lebih bagus. Oke Mbak. Jadi gimana nih perasaan yang Mbak rasakan sekarang setelah mengikuti sesi konseling? Lebih lega karena bisa bagi cerita gitu, terus juga senang karena bisa ngasih masukan buat ke Jessie. Ya, dari Mbak Jessie sendiri bagaimana setelah permasalahan yang dibahas? Yang pertama bisa lebih lega karena bisa mengungkapkan perasaan yang saya punya selama ini. Oke, untuk Mbaknya? Sama, saya juga merasa lebih lega karena perasaan yang dipendam selama ini itu bisa diungkapkan. Juga senang karena saya bisa membantu teman saya. Oke, baik. Jadi pada sesi konseling kali ini memang waktunya juga hampir habis ya Mbak. Oh iya, sebelumnya tadi mohon maaf kelupaan, nanti Mbak Jessie bisa saya berikan tugas rumah yang formatnya nanti bisa saya kirim lebih gitu ya. Tugas rumahnya itu Mbak bisa mulai menuliskan jurnal seperti yang tadi Mbak rencanakan ya. Mbak rencanakan, Mbak bisa
ingatkan lagi gitu. Nah kemudian untuk follow up selanjutnya akan dilakukan di sesi konseling selanjutnya. Sebelum kita membahas permasalahan yang lain, saya akan follow up terkait permasalahan yang Mbak Sisi alami gitu. Jadi nanti sesi konseling ini akan berlanjut di sesi konseling berikutnya di hari yang sama dan di jam yang sama, apakah bisa? Oke, baik. Kalau begitu untuk sesi konseling kali ini saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih karena sudah hadir dan terima kasih untuk Mbak Jessi dan tetap semangat untuk mencapai tujuannya. Saya akhiri sesi konseling pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.